Shalom, selamat siang semuanya. Shalom, kita berjumpa kembali dalam Pondok Daud Miracle Blessing. Kami ada di kota Solo sekarang dan kita akan berdoa bersama-sama memuji menyembah Tuhan siang hari ini. Dan kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita rindukan, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita ingin ucapkan syukur buat Tuhan. Mari kita bergabung dan kita menyanyikan lagu pujian penyembahan bagi Sang Raja Damai Yesus Kristus Tuhan. Dan sebelumnya saya ucapkan shalom buat Indonesia, shalom buat Jawa Tengah, buat seluruh provinsi, 38 provinsi di Indonesia, shalom buat kota Solo, shalom buat kota Solo Raya semuanya dan semua yang ada di sekitarnya. Shalom buat keluarga-keluarga yang terus tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan shalom buat semua gereja-gereja yang ada dan semua jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Shalom, salam damai untuk semuanya. Kami percaya bahwa ketika kita maju di hadapan Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan, itu karena kita punya satu doa yang sama untuk keamanan, ketertiban, dan kemakmuran bangsa kita dan bangsa Indonesia, Republik Indonesia. Kita berdoa juga buat shalom, juga buat semua TNI, TNU, dan Angkatan Darat Indonesia, kepolisian, sampai Hansip. Semuanya shalom, selamat pagi. Shalom buat TKI Indonesia semuanya yang ada di bangsa-bangsa yang lain, di negara-negara yang lain. Perlindungan Tuhan sempurna untuk kalian semua dalam proteksi ilahi, tetap dalam anugerah Tuhan. Mari kita mulai berdoa dan menyembah Raja di atas segala raja. Kira pasaka ya rapa sikiri tikura pasaka Mulia
memberi kekuatan bagi kami. Kau yang terus menguatkan kami Tuhan. Bahkan Kau yang menggendong kami Tuhan. Kau Tuhan yang berjanji bahkan sampai putih rambut kami pun Kau mau menggendong kami. Sungguh hanya Kau Tuhan Yesus yang layak disembah. Kau yang tidak pernah gagal menolong kami. Tuhan yang selalu mau menolong kami. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kau yang memiliki hidup kami dan Engkau yang selalu menyelamatkan kami. Nama-Mu sungguh mulia Yesus Tuhan. Ya pasata kaya rapasi. Ini hidup kami Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu, cengkeram kami Tuhan. Kami merindukan-Mu Yesus. Menanti-nantikan Engkau selalu Tuhan. Kami rindu perjumpaan pribadi dengan-Mu. Pribadi lekas pribadi Tuhan.
kudus-Mu. Ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu,
bertemu denganmu face to face Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, tersungkur di kaki-Mu, mencium kaki-Mu Tuhan. Kau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan jalanmu, ku berikan hatiku
menanti-nantikan Engkau dan kami terus Tuhan mengejar perkenanan-Mu. Karena kami tahu surgalah tempat kami selanjutnya Tuhan bersama dengan Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang baik kami mengerti maupun kami tidak mengerti. Dan mari Roh Kudus ajari kami dalam pertobatan demi pertobatan selanjutnya, untuk memperbaiki diri, untuk mentaati otoritas daripada Tuhan, melakukan firman dan bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan adalah segalanya bagi kami. Tuhan yang memiliki segala aspek kehidupan kami. Tuhan atas segala aspek kehidupan kami. Biarlah kami mengatakan siang hari ini, semua aspek kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh, pikiran, hati, perkataan, perbuatan kami, semua ditundukkan di bawah kuasa nama Tuhan Yesus saja. Dan Roh Kudus menguasai 100% otoritas, di mana kami diajar untuk mengendalikan diri, untuk menjaga hati dan merespon dengan benar. Dalam anugerah-Mu Tuhan, ketidakmampuan kami digantikan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kelemahan kami digantikan dengan keperkasaan yang daripada Roh-Mu, Roh Allah yang hidup. Dan dari segala ketidakmampuan kami Tuhan, Tuhan yang membukakan tikap-tikap langit, menuntun kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dalam segala kemustahilan, dan dalam iman percaya kami, Tuhan menepati janji-janjinya, dan kami menikmati penggenapan akan janji Tuhan. Kami berdoa siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami yang boleh mendengar sharing firman siang hari ini boleh memiliki hati yang lembut, hati yang dapat mencerna, menangkap maksud Tuhan, ditambahkan banyak hikmat ilahi yang dari Yesus Tuhan. Kami bisa mengerti untuk kehendak Tuhan yang akan disampaikan siang hari ini, dan semua diberkati, semua menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Dan bila bibit firman-Mu ini bertumbuh hingga berbuah lebat, dan kami mengalami pembentukan karakter hati kami seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, siang hari ini saya mau menyampaikan sesuatu tentang bagaimana pembelaan Tuhan itu ada. Ya, kita akan mengerti bagaimana Tuhan membela kita apabila kita ada di dalam jalur rencana dan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ini, rencana Tuhan ini, itu tidak hanya sekedar membuat kita, memindahkan kita ke zona yang aman dalam perlindungan Tuhan, tetapi justru rencana dan kehendak Tuhan ini ada, nyata, terwujud saat kita ada di zona tidak nyaman. Dan Tuhan mengajari kita untuk kuat menjalaninya. Tuhan mengajari kita untuk tetap teguh iman, percaya dan hati kita. Bahkan Tuhan mengajari untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima janji Tuhan sampai genap. Dalam rencana Tuhan itu ada 3 hal ya. Yang pertama, iman, percaya dan kesanggupan menangkap janji dan firman Tuhan. Ketika kita mulai mengerti bahwa firman itu hidup, firman itu kekuatan, firman itu Allah sendiri, maka ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan menjadi haus dan lapar. Karena kita ngerti di saat semua orang bisa berubah karena kita
punya masalah, punya pergumulan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman itu tidak pernah hilang. Firman itu akan tetap ada dan Dia menguatkan kita. Kita mendeklarasikan firman, kita memperkatakan firman, ya sampai benar-benar kita itu dikuatkan dan kita kenyang. Nah, dari firman inilah kita mulai belajar untuk melakukannya. Nah, ketika kita memutuskan untuk melakukan firman dengan pertama mendeklarasikan, kemudian melangkah, Tuhan menambahkan hikmat kembali. Yo, mulai mendoakan orang ini, mendoakan orang ini, mendoakan orang ini. Yo, besok mulai jalan, membesuk ini, membesuk ini, membesuk ini, misalnya. Kita mulai melangkah, kita mulai melakukannya, kita mengerjakannya. Pasti ada rasa insecure pada diri sendiri. Aku reso ndongakno wong. Saya gak bisa berdoa buat orang. Tapi ketika kita taat, bukan lagi kita yang berdoa, tapi Roh Kudus yang berdoa lewat hidup kita. Maka kita menjadi berkat buat orang lain. Karena pada awal mula tujuan Tuhan adalah kita diciptakan, diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Ya, nah, ketika kita sudah mulai melakukannya, kita sudah mulai punya interaksi dengan Roh Kudus, ada kerjasama dengan Roh Kudus dalam mendoakan orang, ya, mengkonseling orang, ya. Kemudian muncul satu hal, Tuhan menjawab doa-doa itu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ya, yang benar-benar membutuhkan kita berbagi hidup dengan mereka. Mulai satu persatu Tuhan mulai kerjakan, satu persatu Tuhan mulai lakukan. Nah, ini titik di mana kita harus memilih pada satu posisi yang benar. Ingat, Tuhan yang melakukan bagian kita. Semua itu bagian Tuhan yang sudah dikerjakan lewat hidup kita. Bukan karena kita sakti, bukan karena kita hebat. Tetaplah rendah hati. Tetaplah punya hati yang mengasihi. Tetaplah punya hati yang bersyukur. Bagian kita sudah kita kerjakan. Tapi tetap yang menyembuhkan Tuhan, yang memulihkan Tuhan, yang mengubah hidup orang itu hanya Tuhan. Bagaimana perubahan hidup itu? Apa dengan sekali mujizat maka semua hidup? Tidak. Ketika kita mengalami satu mujizat, apapun itu mujizatnya, itu bukan berarti Tuhan selesai sampai di situ. Kemudian kita jadi orang paling sakti, paling hebat. Enggak. Justru pada saat kita itu mengalami mujizat Tuhan, itu awal mula kita harus berbalik kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan seumur hidup kita. Ya, bukan shock terapi. Justru ini awal mula di mana Tuhan akan menyatakan janjinya dan kita punya bagian mewaris kerajaan surga untuk menerima penggenapan janji. Nah, seiring berwaktunya janji-janji mulai digenapkan. Tuhan mulai tambahkan lagi satu hal, Tuhan tambahkan lagi satu hal. Tuhan mulai promosikan kita satu hal, Tuhan mulai berkati kita lebih lagi. Tetaplah rendah hati, tetaplah ingat bahwa semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Apa yang akan kita terima, apa yang kita akan kerjakan, apa yang tawaran masuk, bawa kepada Tuhan, tanyakan kepada Tuhan apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti kita terima, mana yang tidak kita terima. Mulai kita belajar untuk menjadi bijaksana. Tuhan beri kita wisdom. Ya, kita mulai belajar dengar-dengaran suara Tuhan. Tidak hanya sekedar doa mengalami mujizat. Step kedua adalah kita mulai bertanya, Tuhan apakah ini bagianku? Tuhan apakah aku boleh bekerja sama dengan ini? Tuhan aku diajak ke Papua, apakah boleh Tuhan? Apakah orang ini akan mendampingi kami untuk ada melayani di sana? Kita mulai bertanya pada Tuhan step by step. Mulai belajar dengar-dengaran suara Tuhan. Tuhan itu sebenarnya selalu bicara, cuman kita seringkali tidak mau mendengar. Bukan tidak bisa dengar, tidak mau mendengar. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk mendengar suara Tuhan. Kita terlalu sibuk mendengar suara Tuhan. Sebentar Tuhan, masih sibuk. Sebentar Tuhan, teleponku belum selesai.
Sebentar Tuhan, baru nimbangi beras. Sebentar Tuhan, bongkaran. Sebentar Tuhan, baru ada job. Tuhan bisa bicara saat kita nyetir. Tuhan bisa bicara saat kita tidur. Tuhan bisa bicara saat kita sedang mengerjakan pekerjaan kita. Hanya kita mau gak peka dengan suara Tuhan? Mau gak kita mengenal, oh ini suara Tuhan? Dan kita mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dari sini kita mulai belajar, berani percaya bahwa itu dari Tuhan. Kita melangkah step by step. Warning di sini adalah jangan berusaha menggenapi janji Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi oleh Tuhan sendiri. Tugas kita bukan menggenapkan janji Tuhan untuk orang lain. Ya, karena kita tidak boleh jadi Tuhan buat orang lain. Belajar untuk tetap setia menanti. Dalam penantian inilah Tuhan sedang membangun kekuatan kita. Tuhan sedang membangun iman percaya kita. Tuhan sedang membangun kehidupan kita. Kenapa harus dibangun? Karena semua renovasi yang dari Tuhan gak ada yang kecil. Semua berkat Tuhan gak ada yang kecil. Jadi Tuhan pastikan kapasitas kita cukup. Tuhan pastikan kesanggupan kita cukup. Misalnya Tuhan mau kirim berkat tuh. Bertrailer ya, angkutan paling besar. Rumah kita tuh cuma jembatan buat motor 2. Gak cukup buat trailer ambrol. Tuhan harus bangun itu pondasinya dulu. Untuk tidak lagi cuma jadi jembatan, tapi jadi tol. Supaya berkat itu bisa sampai ke tempat kita. Dan kita tidak merepotkan banyak orang, tidak merepotkan banyak hal. Tuhan merenovasi semua kehidupan kita. Dimulai dari mana? Keluarga. Tuhan akan merenovasi keluarga kita. Mungkin akan berdampak. Masalah itu mungkin berdampak ketika keuangan terguncang. Ketika mulai pensiun. Atau mungkin ketika ada yang sakit dan tidak menghasilkan uang lagi. Itu dampak paling besar dalam keluarga. Dan Tuhan gak lepas tangan kan. Tuhan gak tinggalin kita kan. Kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Dan Tuhan mulai handle one by one. Dimulai dari penerimaan satu persatu apa adanya. Kalau satu persatu penerimaan sudah terjadi dan satu persatu penerimaan sudah sepakat, kita harus bersama-sama berdoa kepada Tuhan yang sama. Di mana kita sepakat 2-3 orang atau lebih berdoa, maka apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan kabulkan. Mulai Misbah Keluarga jadi. Doa-doa terus dinaikkan. Sepakat, ya, beriman sama. Yang kerja tetap kerja, yang sudah pensiun tetap di rumah, yang sakit tetap mensyukuri keadaannya dalam keadaan apapun. Maka kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan kirimkan berkat yang tidak pernah kurang daripada ketika kita kerja, ketika kita belum pensiun, ketika kita belum sakit. Tidak akan kurang. Tuhan mengajarkan kembali kita memanage keuangan dengan yang baik. Tuhan mulai mengajarkan bersatu, bersama-sama menanggung semuanya. Dan dalam unity itu Tuhan bekerja dengan dahsyat. Karena apa? Sepakat mencari Tuhan, Tuhan hadir. Tidak terasa berdampak. Kita tidak cukup, tapi tidak pernah kurang. Amin ya. Sepertinya nggak ada pertolongan, tapi selalu tertolong terus. Cuman kita nggak bisa lihat.
Sepertinya tidak pernah ada uang, tapi ternyata didietkan buat sehat. Sepertinya nggak bisa makan enak, ternyata baru didietkan buat kesehatan. Orang yang bisa bersyukur akan melihat cara Tuhan itu unik dan luar biasa. Sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak punya apa-apa. Tuhan bawa ke pulau-pulau tanpa bawa apa-apa, tanpa punya apa-apa. Memberkati. Saudara sekalian, pengharapan inilah akan menarik janji Tuhan digenapkan. Dan janji Tuhan yang digenapkan bahkan sampai pembelaan Tuhan atas hidup kita. Kita harus menyaksikannya. Kita harus melihatnya secara langsung. Kita harus ngerti bagaimana Tuhan membela kita. Saya pernah ngalami itu. Hati saya lihat bagaimana Tuhan membela tuh. Hati saya kayak gak kuat sendiri. Tuhan, sampai sejauh ini Kau mengasihi kami Tuhan. Sampai sejauh ini Tuhan Kau begitu membela kami Tuhan. Bukan Tuhan gak terima, karena Tuhan pun membela dengan semua hal yang besar sesuai dengan rencananya. Mempersiapkan kita untuk semua rencana yang besar untuk di masa depan yang sudah pasti. Kadang hati kami cuma bisa berdoa, Tuhan ampuni kami. Melihat pembelaanmu, kami merasa banyak hal yang kami masih lakukan salah. Ampuni kami Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah mengatakannya, Dia akan melakukannya. Tuhan gak pernah mengingkari firman-Nya, tidak pernah mengingkari perkataannya. Dia Tuhan yang tetap akan melakukan apa yang Dia perkatakan. Terus yang kedua, bagaimana kita hidup unity dengan yang lain. Ketika kita menerima penerimaan yang penuh dari Tuhan, kita menerima penerimaan yang penuh dari Tuhan, maka pulihlah hati kita, pulihlah hikmat kita, pulihlah kehidupan kita. Karena saling mengasihi, saling berkorban satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain dalam kerukunan, maka tidak usah diminta-minta semua datang membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini yang harus dijaga. Bukan tentang kowe bawa kacang goreng, yang satu bawa ikan nila bakar, kemudian dibedakan, tidak sama. Bukan yang ini ngasih uang 100.000, yang ini cuma 100 rupiah, sama. Masing-masing tetap ada bagian masing-masing. Belajarlah untuk menjaga hubungan yang baik. Bahwa kita menjadi satu bagian tubuh Kristus yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Fokus dengan apa yang menjadi bagian masing-masing. Kerjakan dengan setia dan taat. Fokus sama Tuhan. Konsisten sampai terbentuk karakter-karakter Kristus yang baru. Dari pertobatan demi pertobatan. Ketika karakter Kristus itu muncul, Dia mengubah hidup kita. Dia membawa kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Untuk anugerah dan kasih karunia itu akan muncul dengan sendirinya. Disanggupkan Tuhan, dimampukan Tuhan, disediakan Tuhan, dicukupkan Tuhan. Tuhan mengadakan segala sesuatunya. Kami belajar untuk kami sampai di titik ini sulit sekali. Tapi Tuhan terima kasih dimampukan, baru mingklik-mingklik berjalan 2 step. Dan ketika kehendak Tuhan itu jadi, kita pun akan kaget-kaget dengan apa yang kita terima.
berkat yang terbaik dari Tuhan, kaget-kaget kita, tidak bisa terukur oleh apapun. Sungguh Dia Allah yang Maha Kuasa, Yahweh Sebaot. Dan ajaib sekali. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita punya tugas untuk meregenerasi, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru, di mana mereka juga mulai belajar dari muda-muda mereka, untuk mereka bisa mengambil alih pendelegasian yang akan datang. Karena sekali lagi pengurapan yang dari Tuhan itu bisa hilang, tapi jatuh cinta kepada Tuhan itu tidak pernah hilang. Bawa anak-anak itu kembali kepada Tuhan. Biarlah hati-hati Bapak itu berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Pemulihan terus terjadi di rumah, di sekolah, di gereja, di KKS, ya, di kelompok sel. Biar semuanya mengalami terobosan yang baru. Maka semua pengharapan rencana kita yang Tuhan kasih dalam skedul kita, memulai pelayanan bersama-sama. Kita tidak apatis dengan orang-orang tertentu, tapi biarlah orang-orang yang Tuhan kirimkan itu bisa berfungsi di mana mereka bisa punya panggilan. Dan kita tetap melakukan bagian kita dengan setia, dengan taat, dengan konsisten dan fokus. Tetaplah mendidik yang lain seperti Tuhan mendidik kita dengan kasih. Ajari mereka untuk belajar bagaimana mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita menjadi contoh buat anak-anak ini untuk kita punya regenerasi berikutnya. Iman pun akan terregenerasi kemudian. Dan Tuhan pilih, Tuhan undang, Tuhan panggil orang-orang yang memang akan dipakai luar biasa. Ya, sharing siang hari ini sudah selesai. Biarlah kita menjadi keinginan Tuhan saja. Biarlah kita menjadi kehendak Tuhan saja. Biarlah kita melakukan apa yang Tuhan mau saja. Karena disitulah ada pembelaan Tuhan, disitulah ada rencana Tuhan. Dan kita mau naikkan pujian kembali kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami bukan sebuah kebetulan, tapi memang rencana kemenangan yang dahsyat. Apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami bukan karena Tuhan melepas tangan, tapi karena Tuhan mau kita menjadi lebih luar biasa lagi di dalam Engkau, bersama dengan Engkau. Dan tidak ada satu perkara pun yang mustahil yang Tuhan boleh izinkan terjadi tanpa seizin-Mu. Kami berterima kasih buat setiap proses kami. Kami berterima kasih buat setiap hal yang kami lewati, penantian kami, buat pertolongan kami Tuhan yang daripada Engkau, dan pembelaan Tuhan yang tidak pernah habis. Kami bersyukur Tuhan, sampai kami tidak punya keinginan apapun lagi kecuali semuanya selesai Tuhan. Dan kami hanya mau melayani Engkau seumur hidup kami Tuhan, mencari wajah-Mu dan menemukan kasih-Mu. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat semua yang akan mendengarkan siaran siang hari ini maupun yang sekarang maupun yang diputar ulang. Semua tetap dalam lawatan Tuhan. Kami berdoa, carilah Tuhan selagi Dia mau ditemui, dan terus panggil namanya, dan terus sembah nama Yesus, karena Dialah satu-satunya jalan kehidupan yang kekal. Dialah Tuhan yang menolong kami dan selalu menolong kami dan tidak pernah gagal menolong kami. Apa yang menjadi ketakutan, Tuhan berikan damai sejahtera. Apa yang menjadi pergumulan, Tuhan yang jawab dan
berikan damai sejahtera, jaminan keselamatan. Yesus Sebah, terima kasih jadi atas hidup kami. Yang sakit disembuhkan, Jehovah Rafa terjadi. Yang membutuhkan, yang kekurangan, yang butuh pertolongan Tuhan, biarlah mengalami Jehovah Jireh Tuhan. Dan Allah yang Maha Kuasa dalam hidup setiap kami, selalu menolong kami dan menjaga hidup kami, selalu dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia dilimpahi dengan kebaikan, kemurahan, dan kebajikan Tuhan. Perlindungan sayap-sayap malaikat buat Indonesia, dari yang terkecil, pribadi, keluarga, sampai kota, provinsi, dan bangsa. Semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dikebaskan semua peperangan dan semua kekacauan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Semua peperangan, demo Tuhan, semua bencana Tuhan kami tahan Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan buat Indonesia dan semua TKI Tuhan, pelajar, mahasiswa, semua pekerja Indonesia di luar negeri Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan saja. Mereka selamat, dijauhkan dari yang jahat dan yang bukan dari Tuhan. Biarlah semua dalam anugerah-Mu Tuhan dimampukan melakukan bagiannya sampai tuntas dan selesai. Berangkat selamat, pulang selamat Tuhan. Dan sekali lagi Indonesia berdoa, berkati bangsa negara Indonesia, warga negara Indonesia, Republik Indonesia. Juga berkati semua Tuhan, TNI, Angkatan Udara, Angkatan Darat, kepolisian, dan semua penegak hukum di Indonesia. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan mereka roh yang mendengar suara Tuhan dan berdoa. Keadilan-Mu ada buat semua mereka semuanya. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Blessing buat Isaiah Blessing Ministry, memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, melakukan banyak hal untuk Tuhan. Hanya karena ketaatan yang tidak pernah habis, Tuhan membukakan jalan dan membuka tingkap-tingkap langit buat Isaiah Blessing Ministry, di mana Tuhan memulai segala sesuatunya kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Satukan tim yang akan melayani Tuhan, dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Perlengkapi semuanya Tuhan dengan yang terbaik yang daripada Engkau. Semua pendanaan Tuhan, penuhi lubung-lubung mereka, penuhi, cukupkan segala sesuatunya. Dan tidak pernah sedikit pun Tuhan mereka kekurangan akan apapun. Justru mereka datang untuk memberkati dan jadi berkat seperti yang Tuhan mau. Kami serahkan Isaiah Blessing Ministry Tuhan kepadamu. Kami percaya bahwa perjalanan bersama dengan Engkau menuai jiwa-jiwa yang baru, menyelamatkan jiwa-jiwa yang lama, meneguhkan hati Bapa Tuhan yang sudah mulai letih dan lesu. Dan semua dalam anugerah Tuhan, semuanya Tuhan buat berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan sekali lagi, bukan karena hebat, kuat, dan gagahnya kami, tapi karena nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang disembah, berkarya atas hidup setiap kami. Blessing-Mu Tuhan buat miracle blessing di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di luar negeri maupun yang dalam negeri. Semuanya dalam lawatan Tuhan, dalam unity, bersatu berdoa bersama-sama buat bangsa Indonesia, buat tempat juga di mana teritorial mereka berada. Selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, pertumbuhan yang luar biasa dalam iman percaya di dalam Engkau, juga dalam sekuler Tuhan. Mereka mengalami kebangkitan yang besar yang daripada Engkau, dan anugerah-Mu selalu menyertai mereka.
Apapun yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Apapun yang mereka kerjakan dalam pergerakan-Mu Tuhan turut campur tangan dan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Apa jadi rekan-rekan kejahatan atas setiap kami, Tuhan mereka akan menjadi kebaikan buat setiap kami. Dan nama Tuhan Yesus yang ditinggikan selama-lamanya. Dan terima kasih buat semua yang sudah mengikuti dan mutar ulang Pondok Daud siang hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Sekali lagi yang sakit disembuhkan oleh bulu-bulu darah Yesus Tuhan. Kau menyembuhkan semua sakit penyakit, keletihan tubuh maupun kelemahan tubuh. Semuanya Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kekurangan yang membutuhkan pertolongan, Tuhan datang, tolong on time, tepat waktu. Tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Yang semua dalam pertobatan, Tuhan kuatkan, teguhkan hatinya untuk tetap kembali dalam jalan pertobatan di dalam Tuhan. Dan semua yang mengalami penganiayaan dan butuh pembelaan Tuhan, Tuhan datang dan Tuhan menolong, Tuhan bela. Dan proses yang harus dijalani pun Tuhan teguhkan hati mereka, untuk mereka tahu bahwa saat ini mereka bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemenangan demi kemenangan terjadi. Dan kami juga berdoa buat semua pengusaha-pengusaha, semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan yang saat ini masih membutuhkan pendanaan yang lebih. Tuhan, seperti panggilan-Mu dan sesuai dengan rencana-Mu. Apa yang tidak seharusnya, biarlah Kau ambil semua itu dari kami. Tapi yang memang itu harus kami kerjakan dalam rencana dan kehendak-Mu. Tuhan yang bukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati setiap kami. Manusia boleh menutup semua jalan dan semua kemungkinan. Tapi ketika Tuhan membuka jalan, Tuhan tidak ada yang dapat menutupnya tanpa seizin Tuhan. Ketika Tuhan membukakan pintu-pintu yang baru, Tuhan sendiri yang akan mengantar kami sampai selesai. Dan tidak ada satu yang bisa menutup pintu daripada Engkau. Dan saat Tuhan sendiri yang mengangkat kami, tidak ada satu tangan manusia pun yang bisa menurunkan kami. Tapi biarlah semua otoritas itu ada di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau yang berdaulat, Kau yang berkehendak, dan kami melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itulah keselamatan kami di dalam Engkau. Semua hutang-hutang terbayar lunas Tuhan. Semua kebutuhan tercukupi Tuhan. Dan semuanya dalam anugerah Tuhan. Kami diberkati luar biasa. Hidup dalam perkenanan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Anak-anak Allah yang hidup mengangkat otoritas dan kuasa Tuhan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna. Mazmur 91 jadi atas hidup kami. Yesaya 60 jadi atas hidup kami. Mazmur 23 nyata dalam hidup kami. Dan Mazmur 20 itu jadi atas hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu perkara pun keluar dari jalur-Mu Tuhan. Semua yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Paksakan kami ada dalam spek-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu. Ajar kami mengerti Tuhan bahwa keselamatan itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Semangat ya teman-teman semuanya. Pondok Daud siang hari sudah selesai. Dan terima kasih buat yang sudah mengirimkan pesan. Iya, kami mau mulai siaran kembali. Ya, tetap dalam anugerah Tuhan, percaya Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh ya, ini ada pesan ini. Tolong doakan saya ya Bu. Saya Musa Endri Christian.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa siang hari ini buat Bapak Musa Henry Christian. Suatu hal yang tidak mudah ketika dia harus berjuang kembali setelah menyelesaikan bagiannya. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Pak Musa. Dalam keadaan apapun Tuhan menyertainya. Apa yang menjadi keinginan dalam hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah itu dikebaskan dari hidupnya. Dan apa yang menjadi bagiannya daripada Engkau, paksakan itu dalam hidupnya untuk dia mengerti, berbalik sungguh-sungguh bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan penyelamat dalam kehidupannya. Kembali dia ada bersama dengan Engkau Tuhan, membawa semua doa-doanya hanya kepadamu dan melakukan bagiannya menyenangkan Engkau. Tuhan berkati bisnisnya, berkati pendanaannya, berkati keluarganya, dan berkati semua aktivitas pelayanannya. Dalam anugerah Tuhan, Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi untuk dia mengerti mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Sekali lagi semuanya bukan dari Tuhan dikebaskan atas hidupnya. Diputuskan hubungannya dengan masa lalu di sel maupun di tempat tahanan manapun. Dalam masalah materi tidak kembali lagi ke sana, dan Tuhan beri kehidupan yang baru bersama keluarga yang dipulihkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan dan kekuatan Tuhan menyertainya. Berkati Tuhan, berkati dengan ajaib dan dahsyat, sehingga apa yang dia kerjakan Tuhan boleh buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga minta didoakan Pak Yunus. Siang Mami, saya mau jual rumah yang di Kediri sama di Jogja. Peluang yang cepat laku mana ya Mam? Kita berdoa saja Pak ya. Tuhan, siang hari ini kami berdoa bukan Pak Yunus Tuhan. Kalau dia akan menjual rumahnya di Kediri dengan di Jogja, mari Tuhan beracara. Tolong Pak Yunus Tuhan untuk dia bisa menjual rumah ini seperti yang diharapkannya. Karena dia butuh banyak sekali pendanaan untuk waktu hari-hari ini. Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan, berbicaralah Tuhan. Apa yang tidak mungkin, asal Tuhan berbicara, Tuhan bilang mungkin, maka semua akan terjadi. Tapi apabila Tuhan tidak izinkan, maka Tuhan punya cara lain untuk menolong Pak Yunus selain dengan menjual rumah. Tuhan, kami bawa Pak Yunus mendekat kepadamu siang hari ini. Jamah hatinya, jamah pikirannya, untuk dia sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, sehingga menemukan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Bukan tentang tanah, bukan tentang rumah, tapi tentang memiliki Engkau dan Engkau yang hidup di dalam dirinya. Sehingga apapun yang dia kerjakan, semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Tenangkan hatinya, berikan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan untuk hidup Pak Yunus, sehingga dia bisa melihat Engkau, bisa kembali berbicara kepadamu, mendengar Engkau berbicara. Dan saat dia tidak bisa melakukan apapun, beri dia damai sejahtera untuk dia tetap boleh percaya padamu bahwa Tuhan sedang bekerja. Dan apa yang bukan daripada Engkau sekali lagi kebaskan dari hidupnya. Dan jauhkan dia dari yang bukan dari Tuhan dan dari yang jahat. Dan semua ketakutan, kemarahan, kekacauan hatinya dicabut dari hidupnya, dikebaskan keluar. Dan biar dia memiliki damai sejahtera Tuhan 100% atas hidupnya. Sehingga dia boleh melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya itu nyata dan ajaib. Berkati keluarganya dan anak-anaknya. Tuhan pelihara hidup mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pasti tolong karena dia memohon doa kepadamu. Tuhan, dia mencari Engkau, dia mohonkan doa kepadamu untuk pertolongan dalam hidupnya dan keluarganya. Pasti Tuhan tolong. Biarlah dalam anugerah-Mu kami mengucap syukur buat Pak Yunus, beri dia kesehatan yang baik, pikiran yang jernih, hati yang tulus, untuk dia boleh melihat Tuhan dalam kehidupannya dan membawa keluarganya kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ada lagi yang minta doa untuk Peter. Tuhan berkati Pak Peter yang hari-hari ini mulai dalam goncangan rumah tangganya. Kami percaya dalam anugerah Tuhan. Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang memberkati pernikahan ini, Engkau yang mempertemukan mereka. Tuhan yang mengambil alih semua hal yang ada. Apa yang sudah tidak terkendalikan oleh kami, tapi Tuhan sanggup mengendalikannya. Tuhan, ini keluarga yang Tuhan berkati, keluarga yang dipersatukan di dalam Tuhan. Sudah sama-sama lelah berjuang dan mungkin saat ini masa krisis di mana mereka ada di ujung tanduk. Tapi Tuhan, perceraian bukan rencana yang daripada Engkau. Tuhan, tolong lembutkan hati mereka masing-masing. Kembalikan kasih mula-mula mereka, Tuhan. Di mana mereka hidup dalam takut akan Tuhan, tapi mereka mungkin saling kecewa satu dengan yang lainnya. Ajari mereka untuk berdamai, Tuhan, dengan semua yang ada. Dan Tuhan menyelamatkan keluarga Pak Peter di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang susah bagi Tuhan. Engkau yang sendiri yang merencanakan, merancangkan, yang memberikan masa depan yang indah buat mereka berdua dalam rumah tangga. Hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup keluarga Pak Peter ini, Tuhan. Semua sakit hati, kepahitan, kecewa, kemarahan, dan semua yang tidak ditanam Bapakku atas hidup Pak Peter, juga istrinya dan anaknya, semuanya kuperintahkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, semuanya mati mengering sampai seakar-akarnya. Dan aku cabut, aku tolak keluar dari hidup mereka. Dan Tuhan gantikan dengan hati yang baru, hati yang penuh kasih, hati yang punya cinta Tuhan. Hati yang saling mengasihi dan menghormati, hati yang saling menghargai dan melengkapi. Kembalikan cinta mula-mula mereka, Tuhan, bahwa mereka punya satu tujuan yang sama, dan mereka menikah diberkati Tuhan untuk rencana Tuhan yang besar. Mereka sudah mengangkat tangan, sudah gak tahu lagi yang harus mereka lakukan dan kerjakan. Tapi Tuhan sanggup tolong keluarga ini. Sembuhkan hati mereka, pulihkan hati mereka, dan kembali bangkit bersama-sama. Kembali dalam komitmen yang benar. Dan Tuhan berkarya nyata dalam pribadi lepas pribadi. Berkat Tuhan tercurah, anugerah Tuhan terus mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada penghiburan yang dari Tuhan, biarlah ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Biarlah ketika mereka tidur, berkat Tuhan memperdamaikan mereka, dan ketika mereka bangun, mereka kembali pada rencana Tuhan dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih menyerahkan keluarga Pak Peter kepada Engkau. Biar anugerah-Mu selalu ada bersama dengan mereka. Kesabaran-Mu, kasih setia-Mu Tuhan ada dalam kehidupan pribadi keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami juga berdoa buat retret Tuhan besok hari Selasa, Rabu dan Kamis di Tawangmangu Tuhan, di Bukit Hermon. Kami percaya karena ini retret untuk pejabat-pejabat yang ada. Mulai hari-hari ini persiapkan setiap kami yang akan berangkat retret, dan semua dalam anugerah Tuhan kami boleh menjadi satu unity, di mana retret ini berjalan dengan lancar. Apa yang materi akan disampaikan pun akan tepat sasaran, dan orang-orang yang akan komitmen pun sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan Tuhan yang melingkupkan kami dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu, untuk kami menjadi satu unity sesuai dengan bagian tubuh Kristus yang harus berfungsi dan berdampak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir Tuhan beracara. Berkati para pembicara, juga semua tim PAW yang akan bertugas. Berkati tempat di mana akan kami pakai untuk retret, juga semua jemaat yang akan hadir. Kami percaya tidak ada perkara mustahil bagimu. Semua dalam anugerah Tuhan diberkati dengan ajaib, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Masih ada doanya? Saya lihat. Oke. Ya, sudah. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita sudah selesai berdoa siang hari ini, dan kita akan berdoa untuk menyelesaikan semuanya, dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, terima kasih siang hari ini kami menyelesaikan bagian kami untuk Pondok Daud. Biarlah semua dalam anugerah Tuhan kami dimampukan, dalam segala keadaan kami dicukupkan, dan dalam segala perkara pembelaan Tuhan nyata. Ajari kami melangkah step by step untuk semua sesuai kehendak-Mu. Ajari kami untuk menyembah-Mu dengan benar Tuhan. Ajari kami untuk belajar menyenangkan hati-Mu dengan benar, dan ajari kami untuk lebih bertekun taat kepada kehendak-Mu Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Maka segala sesuatunya yang kami hadapi, kami jalani, kami kerjakan bersama dengan Tuhan pasti berhasil. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami menyelesaikan bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bu Ida, juga Pak Jo yang sudah ikut Pondok Daud, juga teman-teman yang lainnya. Dalam anugerah Tuhan kami kembalikan semua beban pelayanan kami kepadamu. Selanjutnya Tuhan ambil alih dan Tuhan kerjakan segala sesuatunya, maka sempurnalah apa yang Tuhan mau, dan kami akan pulang dan membawa berkat-berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Berdoa hari ini sudah selesai. Sampai jumpa besok. Tetap semangat, tetap berdoa. Jangan lupa ada Tuhan dalam hidup kita. Cari Tuhan, utamakan Tuhan, jadikan Dia prioritas dalam hidupmu, dan andalkan Tuhan saja. Maka hidupmu akan mengalami pembaruan budi, pembaruan hidup yang ajaib. Salam pertumbuhan, salam sepakat, salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.